Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Sinhan Sekuritas Indonesia yang berlokasi di gedung Equity Tower, Sudirman Central Business District, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 3 Februari sore hari. Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pasar modal yang dikenal dengan praktek saham gorengan sekaligus menelusuri kemungkinan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menyertainya. Penggeledahan tersebut dilakukan oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DTPDeksus pada Bareskrim Polri, tepatnya Subdirektor 3 yang menangani TPPU. Dari pantauan di lokasi, sejumlah penyidik terlihat keluar masuk gedung dengan membawa box kontainer berisi dokumen, juga berbagai peralatan kantor. Beberapa kontainer bahkan tampak bertuliskan keterangan perkara tindak pidana pasar modal dan pencucian uang. Selain dokumen, petugas juga membawa sejumlah perangkat elektronik dan juga perlengkapan kantor termasuk printer yang diduga berkaitan dengan proses administrasi dan transaksi dalam penawaran umum perdagangan saham atau initial public offering. Aktivitas penggeledahan berlangsung cukup ketat dan juga menarik perhatian karyawan maupun pengunjung di kawasan perkantoran elit tersebut. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak membenarkan adanya penggeledahan itu. Ia juga menyatakan langkah ini merupakan bagian dari proses penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang pasar modal. Ya. Selamat sore untuk rekan-rekan media. Jadi kegiatan penggeledahan pada hari ini yang dilakukan oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri ini merupakan rangkaian dari pengembangan dari perkara tindak pidana pasar modal yang telah ditangani oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri sebelumnya dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ya, sudah inkrah, di mana dalam perkara yang sudah inkrah dimaksud terdapat dua terpidana, yaitu satu adalah saudara MBP yang bersangkutan merupakan ex kepala unit evaluasi dan pemantauan perusahaan tercatat 2 Divisi PP1 PT Bursa Efek Indonesia yang sudah di PHK gitu ya. Dan kemudian terpidana yang kedua adalah saudara J yang merupakan Direktur PT MML. Di mana dalam perkara tersebut terpidana J atau Direktur PT MML dalam putusan hakim terbukti secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah secara bersama-sama melakukan kegiatan perdagangan efek yang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material agar pernyataan yang dibuat menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan itu dibuat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli efek, jadi mempengaruhi retail. Dengan modus PT MML ini menggunakan jasa advisory PT MBP yang merupakan perusahaan konsultan milik salah satu pegawai PT BEI atau Bursa Efek Indonesia, yaitu terpidana MBP, di mana dalam pengembangan penyidikan dari perkara yang sudah inkrah dimaksud, penyidik telah menetapkan tersangka lainnya dalam perkara dimaksud, yaitu saudara BH. Ini juga merupakan ex staf unit evaluasi dan pemantauan perusahaan tercatat 2 Divisi PP3 PT Bursa Efek Indonesia. Ini sudah di PHK juga. Dan kemudian yang tersangka yang kedua adalah saudara DA. Ini sebagai financial advisor, dan saudara RE, project manager PT MML dalam rangka IPO pada saat itu. Jadi untuk penyidikan saat ini, penyidik telah menetapkan 3 tersangka baru dalam perkara Akuo yang merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap perkara yang sudah inkrah sebelumnya. Dari proses penyidikan di atas, penyidik menemukan fakta bahwa sebenarnya PT MML dengan kode saham PIPA
tidak layak untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Dikarenakan valuasi aset perusahaan tidak memenuhi persyaratan. Dan perolehan dana PT MML pada saat IPO, ya, inisial public offering atau penawaran umum perdana sebesar 97 miliar rupiah, di mana pada saat itu perusahaan sekuritas atau penjamin emisi efek atau yang disebut dengan underwriter adalah PT Sinhan Sekuritas, yang saat ini oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Baris Krim Polri dilakukan penggeledahan di kantor PT Sinhan Sekuritas lantai 50 lot 9 Equity Tower kawasan SCBD. Sebagai informasi bagi rekan-rekan media, hari ini tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Baris Krim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT Sinhan Sekuritas untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti dalam rangka proses penyidikan perkara akuo, di mana tadi saya sampaikan bahwa PT Sinhan Sekuritas ini adalah merupakan perusahaan sekuritas penjamin emisi efek pada saat PT MML IPO atau proses IPO pada saat itu. Perlu kami sampaikan juga dalam kesempatan ini bahwa di samping penanganan perkara yang saat ini dilakukan oleh tim penyidik di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Baris Krim Polri, penyidik di Direktorat Khusus Baris Krim Polri juga saat ini sedang melakukan penyidikan perkara insider trading dan juga perdagangan semu di lingkup pasar modal. Di antaranya, yang pertama adalah perkara PT Narada Asset Management, di mana dalam penanganan perkara PT Narada Asset Management ini, penyidik telah mengungkap fakta dugaan terkait dengan underlying aset produk reksadana, di underlying produk reksadana yang berasal dari saham-saham proyek yang dikendalikan oleh pihak internal melalui jaringan afiliasi maupun nomine. Pola transaksi ini diduga dirancang untuk menciptakan gambaran semu terhadap harga saham, sehingga harga yang terbentuk di pasar tidak mencerminkan nilai fundamentalnya atau nilai fundamental yang sebenarnya. Dari ahli pasar modal menyatakan bahwa rangkaian transaksi antar pihak yang memiliki keterkaitan tersebut berpotensi mempengaruhi harga efek dan menyesatkan investor yang menggunakan harga pasar sebagai acuan dalam mengambil keputusan investasi. Temuan ini atau fakta ini mengarah pada indikasi praktek manipulasi pasar yang dapat menimbulkan artificial demand. Jadi demand yang semu seperti itu rekan-rekan, distorsi harga serta persepsi kinerja portofolio yang tidak real. Dalam proses penyidikan perkara PT Narada Asset Management ini, penyidik telah melakukan upaya penyidikan sebagai berikut. Telah melakukan pemeriksaan terhadap 70 orang saksi, juga telah memeriksa ahli pasar modal, dan menetapkan 2 orang tersangka dalam perkara akuo, masing-masing atas nama tersangka MAW yang merupakan komisaris utama PT Narada Asset Management, dan juga DV yang merupakan direktur utama PT Narada Adhikara Indonesia. Penyidik juga telah melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap sub rekening efek dengan total nilai kurang lebih 207 miliar rupiah. Ini adalah merupakan nilai efek per Oktober 2025. Selain perkara PT Narada Asset Management, ini merupakan manajer investasi, gitu ya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Baris Krim Polri juga saat ini telah melakukan penyidikan terhadap perkara PT Mina Padi Asset Management, di mana dalam penanganan perkara PT Mina Padi Asset Management ini,
berdasarkan fakta penyidikan yang didapatkan oleh penyidik di Tipdeksus Baris Krim Polri selama penyidikan yang dilakukan, didapatkan fakta bahwa saham yang ditransaksikan oleh pihak Mina Padi Asset Management untuk dijadikan underlying asset pada produk reksadana berasal dari pasar nego dan pasar reguler menggunakan rekening akun milik reksadana dengan lawan transaksi antara lain saudara ESO, di mana saudara ESO ini merupakan pemegang saham di PT Mina Padi Asset Management, juga pemegang saham di PT Mina Padi Investama dan PT Sanur Hastamitra, dan saudara ESI ini juga merupakan adik dari ESO. Berikut perusahaan PT afiliasi, perusahaan afiliasi yaitu PT MPAM. Dalam hal ini, saudara ESO dan kawan-kawan menggunakan sarana manajer investasi miliknya, yaitu PT MPAM, untuk mengambil keuntungan dengan cara melakukan pembelian saham milik afiliasi saudara ESO atau PT MPAM yang berada pada produk reksadana PT MPAM dengan harga yang murah, yang selanjutnya dijual kembali kepada reksadana PT MPAM, jadi kembali lagi lainnya dengan harga yang cukup tinggi. Dalam penanganan perkara PT Mina Padi Asset Management ini, penyidik telah melakukan upaya-upaya penyidikan, diantaranya telah melakukan pemeriksaan terhadap 44 orang saksi, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 orang ahli pidana, juga melakukan pemeriksaan terhadap ahli pasar modal. Dan dalam perkara akuo, penyidik juga telah menetapkan tersangka dalam perkara akuo terhadap saudara DJ, Direktur Utama PT MPAM. Yang kedua, saudara ESO, pemegang saham di PT Mina Padi Asset Management, PT Mina Padi Investama maupun PT Sanur Hastamitra, dan juga saudara EL. Ini juga merupakan istri dari saudara ESO. Jadi ada 3 tersangka yang telah ditetapkan dalam penyidikan perkara akuo. Dan juga telah melakukan pemblokiran terhadap 14 sub rekening efek milik PT MPAM dan afiliasinya. Di antaranya dari 14 sub rekening efek yang dilakukan pemblokiran, 6 sub rekening efek tersebut merupakan milik reksadana dengan jumlah aset saham kurang lebih sebesar 467 miliar rupiah. Ini merupakan harga efek per 15 Desember 2025. Pada kesempatan ini, Baris Krim Polri menegaskan bahwa negara tidak akan memberikan ruang sekecil apapun bagi segala bentuk praktik manipulasi pasar maupun kejahatan investasi yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini adalah para investor dan juga industri pasar modal di Indonesia. Penyidik juga berkolaborasi efektif, aktif dengan PPATK dalam rangka penelusuran transaksi keuangan maupun penelusuran aset, follow the money, dalam mengungkap perkara ini. Penanganan perkara ini diharapkan menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan keuangan, sekaligus memperkuat perlindungan investor serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional. Polri juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memahami profil resiko investasi dan memastikan bahwa setiap produk keuangan yang ditawarkan itu adalah secara transparan serta sesuai dengan ketentuan regulator. Dan kami tekankan kembali bahwa penyidikan yang saat ini sedang berjalan, kami pastikan akan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas. Kami pastikan penyidikan atas perkara akuo akan dilaksanakan
secara prosedural dan tuntas. Siapapun yang terlibat di dalamnya, dalam dugaan tindak pidana terjadi, kami pastikan kita akan tetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Terima kasih ya. Emiten insider tradingnya tadi tidak disebut loh Pak. Emiten insider. Jangan lupa subscribe ya.